Halo Sobat Infinity, selamat datang di konten Waktu Infinity Berbincang. Dengan saya, anak Agung istri Kalista Atalia, bisa dipanggil Gung Alia, yang saat ini akan menemani kalian dalam episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang seputar perkuliahan offline. Nah, seperti yang kita ketahui, terhitung sejak semester ganjil ini, beberapa dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa sudah mulai melaksanakan perkuliahan secara luring atau tatap muka. Nah, jadi bagi angkatan 2020 ke bawah nih, mungkin masih sedikit kaget ya. Itu yang biasanya dari join Zoom gitu sambil rebahan, sekarang harus mengikuti perkuliahan secara langsung di kampus. Nah, untuk beradaptasi akan hal tersebut, pada konten ini kita akan membahas beberapa tips kuliah offline buat kalian semua. Nah, kali ini Alia sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Hanosi Wazri, yang mana beliau merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika angkatan 2019. Oke, jadi kita sapa dulu nih ya narasumber kita. Halo Kak Hanosi, bagaimana kabarnya Kak? Halo Alia, alhamdulillah baik, sehat. Oke, selain mengikuti magang, lagi sibuk apa nih sekarang Kak? Sekarang selain magang itu sambil nyusun dan beberapa proyek dari luar kampus. Wah, sibuk banget ya Kak. Lumayan. Ya, semoga sesuai dengan rencana, dan semoga Kakak juga diberikan semangat terus gitu ya Kak. Oke, nah Sobat Infinity, seperti yang kita ketahui, mahasiswa angkatan 2019 ini bisa dikatakan sebagai salah satu angkatan terakhir yang melaksanakan kuliah secara offline sebelum pandemi. Bukan begitu Kak? Iya, begitu. Oke, jadi pertanyaan pertama nih buat Kak Hanosi. Jadi selama pandemi apa sih Kak yang paling dikangenin dari kuliah offline? Oke, paling dikangenin itu banyak ya. Contohnya pertama ya itu kumpul sama teman, kemudian daftar-daftar organisasi gitu, kepanitiaan gitu, makan bareng, nugas bareng gitu. Terus ngumpul-ngumpulin tugas gitu. Ya. Itu nggak bisa kita dapetin di online ya Kak? Nggak bisa. Oke. Sekarang kan serba e-learning Iya. gitu. Oke, kalau dari Kakak sendiri nih Kak, menurut Kakak apa sih perbedaan yang paling terlihat gitu antara kuliah offline dan kuliah online? Mungkin dari segi penyampaian materi, pemahaman akan materi yang disampaikan oleh dosen, dan mungkin lainnya Kak. Oke, perbedaannya itu cukup signifikan itu ya dari pembelajarannya ya. Kalau di online itu kurang efektif menurut saya, terus kemudian di offline-nya itu sangat efektif, dimana kalau secara online kan dosen langsung bisa lihat gitu mahasiswanya udah paham atau belum gitu. Meskipun di offline juga masih bisa tuh mahasiswanya bilang saya belum paham gitu. Nah kalau di Zoom meeting kan pada gengsi gitu ya, gengsi bilang saya belum paham Pak ini gitu. Nah, itu kurang efektifnya gitu. Nah selain itu dosen kan langsung ngelihat gitu kinerja dari mahasiswa tersebut kayak gimana gitu. Nah kalau di online kan cuman ngelihat, kadang ada yang off cam gitu jadinya nggak bisa tatap muka ya Kak secara langsung. Nggak bisa lihat itu udah benar-benar paham atau enggak gitu. Jadinya kalau udah penyampaian materinya udah selesai udah gitu. Jadi itu yang paling terlihat ya Kak? Terlihat banget di sananya. Kemudian tingkat keharmonisannya gitu, saling sapa menyapanya. Jadinya kalau di angkatan 20 mungkin ya kalau di kelasnya udah kenal itu aja gitu, di kelas lain nggak ada gitu, apalagi di fakultas lain, apalagi yang dari luar Bali gitu ya. Iya benar-benar. Yang belum pernah ke kampus gitu. Gitu. Selain itu juga dari segi penyampaian materi dosen ya, ada dosen kadang ada dosen itu yang ngasih materi aja lewat e-learning, kemudian pertemuannya jarang gitu. Jadinya dosen itu nggak tahu tugas yang dia kerjakan itu usaha dia atau orang lain gitu, nggak tahu juga gitu kayak gimana. Jadi kuliah online itu kurang efektif menurut aku. Jadi selanjutnya nih Kak, Alia mau tanya seputar tips nih Kak. Kakak udah menyebutkan tadi pelaksanaan offline dan online itu bagaimana perbedaannya. Jadi tips untuk perkuliahan secara offline itu apa sih Kak? Dan kira-kira apa aja yang bisa disiapkan gitu sebelumnya Kak? Tentunya yang perlu kalian siapkan itu alat tulis dengan laptop gitu ya. Nah kemudian
selain itu jangan lupa tuh catat jadwal perkuliahan kalian gitu. Lihat-lihat di grup informasi perkuliahannya juga gitu. Nah kemudian untuk terlambat ya, nah itu maksimal keterlambatan itu 15 menit. Jadi usahakan jangan terlambat lah ya. Itu, pasang alarm 30 menit lah sebelum itu. Gitu. Nah kemudian selain tips tersebut itu ada tugas ya. Nah tugas itu usahakan jangan kerjakan sendiri gitu, kerjakan sama ya teman-teman gitu. Berarti berdiskusi sama teman-teman ya Kak. Berdiskusi biar menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. Biar kerasa banget offline ya Kak. Biar dapat sahabat yang bestie banget gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu aja sih. Oh gitu. Mungkin ada kendala nggak Kak yang Kakak alami selama mengikuti perkuliahan secara offline Kak? Untuk kendala itu di tahun 2019 itu ada beberapa kendala. Nah jadi kami ingin melakukan kuliah nih, contohnya udah ditentuin tuh ruangannya di ruang A. Nah tiba-tiba ada yang udah make gitu di ruangan A itu, padahal itu jadwal kami gitu. Nah itu kan jadwalnya dari prodi. Nah jadi jalan keluarnya untuk itu gimana? Nah itu jadinya kortinya harus nyari ruangan lain gitu, ruangan yang enggak dipakai. Jadi korti itu harus ngechat korti-korti yang lain gitu, balik dari angkatan ke atasnya gitu. Jadi harus tahu gitu. Kortinya juga harus aktif juga gitu. Nah kendala lain selain kelas itu mahasiswa-mahasiswa yang ngumpulin tugas sih. Nah, dulu kan kita ngumpulin tugas itu secara offline langsung ke mereka gitu. Jadinya kayak ngumpulin tugas sore nih. Nah, di sorenya itu harus dikumpul. Nah, ada kadang mahasiswa yang belum ngumpul gitu. Iya. Jadi harus nunggu gitu. Kadang kalau udah ditunggu udah maksimal nih jam 4, ya udah lewatin. Tapi ntar mungkin ada kendala mereka marah atau gimana gitu. Kendalanya. Kalau Kakak dulu ikut organisasi nggak Kak? Pada tahun 2019 aku ikut organisasi kepanitiaan di Dies Natalis. Itu gimana cara Kakak membagi waktu gitu antara kuliah offline dan juga kegiatan Kakak? Untuk membagi waktu itu ya, membagi waktu itu gampang, menurut aku gampang gitu. Tapi itu kan tergantung kepribadian. Balik ke individu ya Kak. Ya, benar. Itu kalau kuliah ya udah kuliah, kalau organisasi ya udah organisasi. Jadi kalau pada jam itu ada kuliah, ya udah utamain kuliah. Organisasinya itu belakangan. Tapi kebanyakan organisasi itu akan mempermaklumi gitu. Jadi, kalau misalkan kuliah gitu ya Kak? Iya. Jadinya organisasi itu mempermaklumi. Jadi ntar pelatan datang, bisa pulang makan dulu. Jadi dari Kakak untuk membagi waktu itu sendiri bisa ya Kak? Iya, bisa gitu. Usahakan kalau mau membagi waktu itu dibagi banget gitu. Contohnya kalau kuliah 2 jam, udah 2 jam gitu. Ntar setelah lagi 30 menit makan gitu. Setelah lagi untuk organisasi. Kalau ada tugas, lihat dulu tenggatnya itu kapan. Kalau ntar malam, ya udah setelah pulang kuliah nugas dulu, baru organisasi. Oke, terakhir nih Kak. Jadi mungkin Kak Hanosi bisa kasih pesan atau kata-kata penyemangat nih buat Sobat Infinity yang akan mengikuti kuliah secara offline nih Kak. Oke, kuliah offline ya. Saran dari aku ya untuk kalian para mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kuliahan offline itu ada juga yang dadak kuliah offline ya, itu untuk angkatan 2020 sama 2021 ya. Nah, saran aku ya kalian ikuti perkuliahan itu dengan niat banget gitu. Nah jadi pahami materi yang diberikan. Kalau nggak paham bilang gitu, pasti dosennya akan bantu gitu, nggak mungkin dia akan marah gitu. Nah kemudian jangan sampai berbuat masalah gitu. Membuat masalah ya Kak. Kemudian jaga attitude kalian sebagai seorang mahasiswa kepada dosen gitu. Jaga juga perilaku kalian kepada kakak tingkat kalian gitu. Nah, jangan lupa berbaur sama mahasiswa lain gitu ya. Itu hal penting banget ya sebagai makhluk sosial tentunya. Untuk menjalin relasi. Iya, gitu. benar. Apalagi ntar saling bantu kan benefitnya untuk bersama gitu. Enggak saling menguntungkan, enggak merugikan kok untuk kalian gitu. Oke. Mungkin ada pesan lain Kak atau cukup?
Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja, oke. Terima kasih banyak Kak untuk Kak Hanusi sudah mau memberi tips dan juga pesan-pesan kepada Sobat Infinity seputar perkuliahan offline. Untuk itu, perbincangan kita dicukupkan dulu sampai sini. Terima kasih juga Alia ucapkan kepada Kak Hanusi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Infinity sekalian, khususnya yang baru pertama kali mengikuti perkuliahan secara offline. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami untuk melihat cuplikan dari konten WIB. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube kami untuk menyaksikan versi lengkap dari konten WIB kami. Selain itu, kalian juga bisa mendengarkan WIB via Spotify loh. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi akhir kata, Alia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Hanusi dan juga terima kasih kepada Sobat Infinity yang masih setia mendengarkan konten WIB kami hingga detik ini. Saya Alia pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. TI Go Teknologi.